nyali capung buat apa? Tahu nyali capung? Kecil banget. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, ini jihad melawan korupsi dahsyat. Luar biasa karena kalau saja nggak ada kebocoran di negeri ini, kalau saja nggak ada korupsi atau bisa dikurangi korupsi ini, kemakmuran rakyat bisa lebih cepat dicapai. Ya, ya, kemakmuran rakyat bisa lebih cepat kita peroleh. Sekarang kan makmurnya kita lain, rumah doang mas umur, makmur gitu. Baik, Kiai, kita akan lanjutkan lebih dalam lagi bahwa ternyata menghadapi Indonesia yang mungkin bisa kita katakan dalam kondisi yang sudah cukup akut. Ketika koruptor merajalela, ketika banyak pemimpin yang sudah tidak mampu menjadikan panutan, pasti Islam telah memberikan solusi dalam masalah atau menyelesaikan masalah ini. Seperti apa solusi-solusi yang ditawarkan oleh Islam dalam semangat jihadnya. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesia. Di dalam kehidupan sehari-hari kita agar kita selamat. Baik secara zahir ataupun di dalam kabur dengan senang. Ustadz Aminuddin, dan tadi Kiai pada segmen yang ketiga tadi telah memaparkan sedikit banyak tentang semangat mujahid itu seperti apa. Sebenarnya Allah telah mengatur skenario yang sangat luar biasa. Pada sekitar tahun 40-an, para pejuang memperjuangkan bangsa dengan bentuk membawa senjata melawan penjajah dan jelas musuhnya. Dan sekarang ini pemimpin kita menghadapi musuh-musuh yang tidak jelas atau bahkan dikatakan musuh dalam selimut. Ini memang sesuatu yang sangat berat sekali. Tentu saja sebagai seorang ulama, Kiai punya banyak masukan-masukan atau kritikan-kritikan. Sebaiknya setelah kita menghadapi kondisi bangsa Indonesia seperti ini, lantas apa yang harus kita lakukan, Kiai? Silakan. Bapak Ibu dan pemirsa TV One, masih soal jihad memberantas korupsi. Ini yang paling penting dulu. Sebab kalau korupsi berhasil kita atasi, saya yakin sekali tingkat kemakmuran rakyat akan lebih cepat kita peroleh. Akan lebih cepat kita peroleh. Pemerataan akan lebih mudah kita wujudkan. Karena ini kan negara demokrasi, katanya dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Untuk membangun negara ini kan uangnya kan uang rakyat kan? Iya kan? Iya kan? Kan yang bayar pajak kan kita kan? Yang bayar PBB kan kita kan? Uangnya dikumpulin oleh pemerintah untuk bangun negeri ini. Digeragotin sama tikus-tikus. Tikusnya sekarang pada pakai dasi. Ngantornya di mana-mana. Ini jihad yang sangat besar menurut saya. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, tanpa memberantas korupsi, membiarkan korupsi berjalan, sama aja kalau orang Bekasi bilang nimba kagak dibendung. Bagaimana mau kering kalau nimba nggak dibendung itu? Maka korupsi tetap ini seperti itu. Ini korupsi.
Hmm. Hmm. Saya hormati. Tapi korupsi. Ji- Yang judi bukan. Mana? Saya kasih contoh lagi. Ini sebagai oh, sama tengah semua tinggi. Bus. Itu tuh gil banget juga di semua kita seperti itu doli. Benggiri gentah nih. Akan kena juga jatuhnya. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, nah pelaksanaannya memang amar ma'ruf lebih gampang daripada nahi munkar. Orang kalau diajak sholat paling kagak mau gitu doang, dah kagak marah, kagak ngomel. Tapi kalau dilarang mabuk, berkahi, diajak dilarang berjudi, dilarang berzina, bisa. Satu saat sih yang
Jangan sampai kita jadi kita mending dengan agama itu tentang mungkin sejak bangsa ini tentang ini aku terutama membangun semangat membangun ini kita dibangun semangat jangan yang dia ini Meksiko itu ketika kita kembalikan pada kondisi bangsa kita kali ini kok akan menjelaskan kepada kita tentang apa aja yang untuk kenal harus masa pertengahan Pemimpin bukan hanya punya konsep, Syria tempat kesulitan.
Jangan cuma ngatur penampilan pemimpin lah. Risiko. Ini untuk dikaji. Ketua kita dulu punya komitmen. Saya hormati. Komplek. Juta. Jihad. Kemiskinan. Kita semua kewajiban kita masing-masing. Ini bukan pemimpin saja. Tanggung jawab. Islam di dunia bukan perubahan itu sudah diajarkan oleh Islam yang Sallallahu Alaihi Wasallam ini agung agung jangan menjadi contoh yang lain Muhammad menjadi contoh kita bersama Indonesiaku. Iya, Ibu, Bapak yang Allah muliakan serta para pemirsa. Tadi Pak Kiai terakhir mengatakan
kita harus berjihad sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Ibu, saat ibu memasak, ya, menyiapkan makanan sarapan untuk anak-anak, ibu sedang apa? Berjihad. Ibu saat memandikan anak-anak, itu sedang apa? Berjihad. Ibu memeriksa PR anak-anak, mendampingi anak-anak belajar, itu sedang berjihad. Bapak pergi jam 6 pagi, jam 5 pagi, mencari rezeki, ada yang dengan kerja fisik, ada yang kerja intelektual, ada yang kerja mental sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Pulang jam 9 malam, pulang jam 10, Bapak pulang apa? Berjihad. Anak-anakku sekalian, adik-adikku sekalian, kalian belajar sungguh-sungguh, pergi ke sekolah, mengikuti materi pelajaran dari guru atau dari dosen, itu pun sedang berjihad. Jadi segala aktivitas kita yang diridhoi Allah dan orientasinya untuk supaya terciptanya keagungan Islam dan diridhoinya diri kita, itu adalah bagian dari jihad. Nah, jihad yang paling bisa kita lakukan pertama kali adalah ya di rumah. Di rumah. Makanya ibu, boleh jadi ibu sudah bekerja keras, belum tentu mendapat penghargaan dari suami. Belum tentu. Ibu sudah ngajarin anak segala macam, begitu dapat rapot, suami nanya, sayang, ranking berapa? Ranking 1. Nah, hebat. Ayah juga dulu begitu. Nah, kalau adek ranking berapa? Ranking 2. Nah, hebat. Ayah juga begitu. Ayah nggak akan begini kalau nggak ranking. Ibu hanya duduk nonton TV, mindahin channel. Suami tidak melirik ke ibu, tidak bilang gini, Mah, makasih ya anak-anak, nilainya hebat, itu karena perjuangan mama. Ya, suami ibu nggak ngomong gitu. Ya, nggak kan Bu? Nggak, ya. Bapak, hargailah segala kerja keras istri kita, walaupun hanya dengan kata-kata, Mah, terima kasih ya. Mama sudah berjuang, anak-anak, alhamdulillah pada naik kelas, pada soleh gitu. Ucapin aja Pak begitu dah. Nggak usah bayar itu, sangat mudah, sangat ringan. Ya, apalagi kalau Bapak bilang, no, ada motor ke mama untuk ngantar anak-anak gitu. Gitu nggak Bu? Tidak, katanya Pak tidak ya. Jadi sebenarnya lahan jihad itu ada di rumah kita, ada pada diri kita. Bahkan bapak-bapak saja mau masuk ke masjid ini, begitu sendal berantakan, kan nggak enak les sendal berantakan. Dirapihkan, itu berjihad merapihkan sandal gitu. Bapak-bapak ketika tahu istri bekerja sendirian karena pembantu pulang, bapak nanya begini, Mah, ada yang bisa dibantu oleh bapak? Ya, ada, coba aja ngepel gitu ya, ngepel kayak suster ngesot. Nah, itu jihad bukan? Jihad. Jadi sebenarnya kita itu bisa menjadikan lahan jihad untuk seluruh aspek kehidupan kita. Bahkan Bapak Ibu duduk di sini berpanas-panas, nih para pemirsa di sini kan luar biasa panasnya ya, karena yang Jihad hadir juga begitu nih, Ustaz, banyak. Itu sedang apa? Berjihad. Insya Allah. Jadi jelas sudah seperti yang dipaparkan Ustadz tadi, kemudian juga Kiai Haji Zainuddin, dan bahwa ternyata untuk memulai sebuah jihad yang besar adalah dimulai dengan jihad yang kecil. Jihad yang kecil lah hanya adalah rumah tangga kita sendiri. Sering kita menyalahkan orang lain, tapi jarang kita menyalahkan diri sendiri. Mungkin itu makna yang bakal kita petik dari bahasan kita kali ini. Dan jangan kemana-mana, kami masih punya satu kesimpulan untuk Anda. Dan di segmen terakhir nanti kita akan berdoa bersama-sama, tentunya masih bersama Damai Indonesiaku. Ya Banil Kiram, Umam, Ya Banil Kiram, Syaril Gharam, Kalam Baram, Ibu, Bapak, para pemirsa, apa yang tadi kita saksikan itu juga merupakan bagian dari jihad, ya. Jihad dengan ilmu, jihad dengan intelektual, sehingga orang menjadi makin faham apa itu Islam dan bagaimana Islam memberikan solusi terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat saat ini. Ibu, Bapak, sahabat-sahabat sekalian, ada satu riwayat yang ingin saya ungkap.
ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditinggal wafat oleh Siti Khadijah, wajah Rasul nampak sangat sedih, sampai dihibur oleh para sahabat. Ya Rasulullah, sekiranya engkau melamar seorang perempuan di negeri Jazirah ini, tak akan ada seorang pun yang akan menolaknya. Jadi maksudnya diberi hiburan supaya tidak terlalu sedih dengan wafatnya siapa, Bu? Siti Khadijah. Kata Rasul, sabda Rasulullah, saya tahu ada wanita yang lebih cantik dari Khadijah. Saya tahu ada wanita yang lebih muda dari Khadijah. Tapi demi Allah, selama saya 25 tahun berumah tangga dengan Khadijah, tidak ada satu patah kata pun yang melukai hati saya. Tidak ada satu perbuatan pun yang membuat saya kecewa. Khadijah adalah orang yang paling bermakna dalam hidup saya. Itu pernyataan siapa, Bu? Rasulullah ketika ditinggal wafat oleh istrinya. Saya ingin tanya, sekiranya ibu ditakdirkan meninggal lebih dulu, kira-kira suami ibu akan berkata seperti itu? Tidak, katanya, Pak. Kok ibu nggak percaya diri? Tidak. Kenapa, Bu? Nah, Siti Khadijah sampai dikenang oleh Rasul. Rasul mengatakan, demi Allah selama 25 tahun saya rumah tangga dengan Khadijah. Tak ada satu patah kata pun yang melukai hati saya. Tak ada satu perbuatan pun yang membuat saya kecewa. Khadijah adalah orang yang paling bermakna dalam hidup saya. Berarti Siti Khadijah mampu berjihad di keluarganya luar biasa. Sampai Rasulullah sangat mengenangnya. Bapak, sekiranya Allah menakdirkan kita meninggal lebih dulu, kira-kira kita jadi kenangan terindah nggak untuk istri dan anak kita? Pak, kalau Bapak jadi katanya, Bu. Kalau Ibu mah enggak tadi. Nah, jadi kalau kita ingin menjadi kenangan terindah, jadilah kita ayah yang terbaik untuk anak-anak. Jadilah kita menjadi suami yang terbaik untuk istri kita. Jadilah anggota masyarakat terbaik sehingga kita menjadi kenangan terindah. Sebenarnya kita diperintahkan untuk selalu bersungguh-sungguh. Itu supaya nanti selain mendapatkan ridho Allah, apa kata Nabi Ibrahim? Waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Ya Allah, jadikanlah aku bahan pembicaraan baik oleh orang-orang hidup. Amin ya Allah ya Rabbi.